Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kembali apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi beliau ini pendobrak, kharikul adat, lain daripada yang lain, luar biasa. Ketika beliau muncul dengan tesisnya, ini menggemparkan Nusantara, menggemparkan Indonesia, nggawe geger sa Indonesia. Semua terkaget-kaget dengan keberaniannya dan seolah tidak percaya. Kok bisa dia menafikan habaib? Kok bisa dia memutus nasab habaib? Tetapi karena semua berdasarkan ilmu, semua berdasarkan niat baik, semua berdasarkan data dan fakta, maka sampai saat ini tidak bisa dilawan oleh manusia, tidak bisa dielakkan lagi. Inilah menurut saya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegur para habaib itu, untuk menyentil para habaib itu, Ba'alawi itu. Kenapa? Karena disentil oleh kita-kita, ditegur oleh kita-kita tidak mempan. Betul? Mereka tidak akan pernah merasa salah, tidak akan pernah merasa rendah, tidak akan pernah merasa menyerah terhadap ucapan, kritikan, omongan orang-orang yang mengkritiknya. Lewat saja. Alah, apa itu? Itu benci kepada kita. Itu musuh Islam namanya. Itu hatinya kotor. Tapi alhamdulillah Allah mengutus dalam tanda kutip Kiai Haji Imaduddin untuk naziro, pemberi peringatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama tidak dipercayai orang. Sekarang lambat laun orang mulai percaya, sedikit demi sedikit para muhibbin mulai merenung, mulai berpikir kembali, mulai mengurangi penghambaannya, pembudakannya, pembebekannya pada para habaib ini. Dan masyarakat luas menjadi terbuka dan menyetujui, mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Ternyata selain masalah nasab ini, beliau juga sudah mengerti, sudah tahu sebelum kita semua tahu. Jadi dalam masalah nasab ini beliau yang pertama tahu, kemudian memberitahu. Tapi setelah itu ada juga yang beliau kasih tahu, yaitu tentang istilah perampok makam. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita, tetapi ke leluhur orang lain. Dan kemuliaan itu kemudian
menjadi kemuliaan orang lain, leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Kita kan dulu nggak tahu, ketika beliau mengatakan ada perampok makam, kita cuman mesem-mesem, alah ini orang ngaco kali ya, dabrus kali, provokasi aja. Itu kesan pertama. Saya pun a priori saja, acuh tak acuh saja, apa iya. Tetapi setelah orang mengikuti nasihat beliau, mengikuti pencerahan dari beliau, maka mereka mulai memeriksa makam-makam. Makam-makam leluhurnya, makam-makam para wali, makam-makam wali songo, makam-makam kiai besar. Ternyata banyak yang dirampok dalam tanda kutip. Artinya apa? Seperti kata Kiai Imaduddin tadi, dirubah sejarahnya, dirubah silsilahnya, dibelokkan menjadi ke Ba'alawi, ke para habib itu. Itu sudah banyak dibuktikan orang bagaimana makam-makam diperiksa kembali dan benar saja. Banyak pemalsuan di dalamnya. Salah satu yang lagi viral sekarang ini adalah pemalsuan makam yang ada di kompleks makam Trah Mataram Islam. Jadi kompleks ini dikelola oleh dua kerajaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Surakarta. Jadi di dalam kompleks makam ini muncul makam baru yang agak beda bentuknya, yang sudah diperbaiki, diperbagus, kemudian diberi nisan. Anehnya nisan ini bertuliskan Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Aidrus. Ini dia. Ini ternyata terdeteksi dari Ba'alawi. Kok iso ngono ning kono lho. Kok bisa ada di situ? Ponotogomo. Jadi kenapa Ba'alawi bisa masuk di situ? Wallahu a'lam. Inilah disebut rekayasa pemalsuan makam atau perampok makam. Jadi di situ dikatakan atas nama atau Ki Juru Mertani. Keanehannya adalah Ki Juru Mertani itu adalah posisi yang lumayan tinggi, jadi tidak di situ lokasinya, tapi harusnya ada di Kagungan Dalem Hastono Kito Ageng atau bersama dengan para makam-makam Raja Mataram di Kota Gede. Itu keanehannya. Jadi namanya Ki Juru Mertani atau Pangeran Besar Sultan Syarif Said Abdurrahman bin Ali Al-Idrus. Dan Ki Juru Mertani ini bukan keturunan Ba'alawi, tapi keturunan Wali Songo, yaitu dari eyangnya Sunan Giri. Dan Pangeran Besar atau Sultan itu tidak di situ makamnya seharusnya. Kalau berpangkat atau berstatus Sultan itu ya di komplek raja-raja, bukan di situ. Kemudian keanehan lain adalah gelar sultan. Gelar sultan itu kan sudah tertentu yang memiliki keraton, yaitu keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ini sultannya sultan apa? Kerajaannya di mana? Ngawur. Ini menurut keterangan Raden Rashid Trah Hamengkubuwono II. Di kompleks makam Kagungan Dalem Hastono Nitian ini dimakamkan para leluhur Mataram, terutama di era sebelum terjadinya perjanjian Giyanti. Oleh karena itu pengelolaannya dikelola oleh dua, yaitu dari Kesultanan Yogyakarta dan dari Kesultanan Surakarta. Dan sebelah kiri kita ini ada sebuah makam yang bentuknya telah dirubah dari bentuk aslinya. Makam yang ada di sebelah kiri ini dalam salah satu video ini diaku sebagai Ki Juru Mertani.
bahwa makam Ki Juru Mertani berada di Kagungan Dalem Hastono Kito Ageng atau makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede dan bukan berada di Kagungan Dalem Nitian. Sementara silsilah Ki Juru Mertani sendiri berdasar beberapa literatur yang masyhur merupakan keturunan daripada Eyang Sunan Giri. Seperti itu. Oleh karena itu tidak benar dan merupakan suatu kesalahan fatal jika Ki Juru Mertani dianggap bermarga Alaidrus dan dimasukkan ke dalam marga Ba'alawi. Ya, namanya juga pemalsuan, namanya juga kebohongan, pasti banyak tidak nyambungnya, banyak kerancuannya, banyak ketidakvalidannya. Itu sudah alamiah kodrat kebohongan, ya begitu itu. Sepandai-pandai menutup bangkai pasti tercium juga. Itulah disebut perampokan makam. Itu satu contoh saja. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang Anda bisa cari sendiri di YouTube, di Google, bagaimana masifnya pemalsuan makam ini sesuai yang diisyaratkan atau dikhabarkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kemudian Kiai Imaduddin memberikan pencerahan juga, hati-hati dengan perampokan kota. Maksudnya adalah perampokan wilayah, perampokan kota, perampokan kabupaten, perampokan provinsi. Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas. Ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten. Di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4, misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul. Padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan. Seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan. Seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Apa maksudnya? Maksudnya adalah klaim, maksudnya adalah glorifikasi, seolah-olah memberi kesan, seperti itu misinya. Jadi branding atau image yang bernuansa klaim. Apa contohnya? Contohnya haul Gresik. Jadi ketika orang awam dikatakan haul Gresik itu apa? Mereka akan bertanya-tanya, oh mungkin hari jadi kota Gresik, oh mungkin festival haul-haul orang-orang tokoh di Gresik, atau mungkin sebodoh-bodohnya orang akan mengatakan, oh mungkin haul Sunan Giri kali ya, kan beliau di Gresik. Karena itu sudah membawa nama Gresik secara umum, haul Gresik. Ternyata isinya apa? Ternyata haul itu bukan haul Gresik, tetapi haulnya Habib. Siapa Habibnya? Yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi ini bukan haulnya Mbah Sunan Giri, Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, tapi haulnya seorang Habib. Kok dinamai haul Gresik? Itulah klaim supaya identik dengan nama Gresik. Jadi kalau orang menyebutkan Gresik, berarti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Haul seluruh Gresik untuk memperingati beliau tokoh Gresik ini. Nah, itu branding atau marketing yang keterlaluan, yang berupa klaim wilayah. Maka ini sudah menyalahi kepatutan atau kepantasan atau norma. Maka kita harus koreksi ini, tidak boleh seperti itu. Mbok ya jangan begitu, harus ada sopan santun, harus ada adab, harus ada anggah ungguh tawaduknya.
Maka setelah itu akan ada klaim-klaim wilayah lainnya atau perampokan wilayah lainnya. Nanti sebentar lagi ada Haul Solo. Apakah itu hari jadi kota Solo? Bukan, itu haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang akan menjadi ikon tokoh Solo. Maka disebut Haul Solo. Maka semua tokoh-tokoh yang sudah tiada itu akan dimunculkan setiap kota, dibesar-besarkan, diglorifikasi, diklaim wilayahnya, maka masyarakat menjadi terdoktrin. Wah, berarti di sini yang paling besar Habib ini. Maka nanti ada Haul Banten, nanti di mana lokasinya. Jadi kalau orang Banten nanti ada Haul Banten, dalam pikirannya mungkin Maulana Hasanuddin Banten ini haulnya Sultan Maulana Hasanuddin. Tetapi rupanya bukan, Haul Banten ini haulnya Habib Anu. Hati-hati, ini mungkin saja terjadi di Banten. Maka Banten akan identik dengan Habib tertentu, bukan lagi Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bahkan sekelas Sultan Maulana Hasanuddin Banten pun tidak dikatakan Haul Banten, tetapi Haul Sultan Maulana Hasanuddin. Itu yang etisnya sesuai kepantasan. Maka akan ada lagi Haul Semarang, Haul Bogor, Haul Bandung, dan lain-lain yang sebenarnya adalah haul Habib tertentu tapi namanya disembunyikan. Maka disebutlah nama wilayah. Apakah ini berbahaya? Ya, karena akan mengklaim wilayah dan melupakan orang pada tokoh asli wilayah itu yang sudah terkenal, yang sudah jadi ikon, tetapi nanti akan dihapus atau digeser. Begitulah bagaimana kita melihat kebenaran dari perkataan Kiai Haji Imaduddin tentang perampok makam, perampok sejarah, perampok wilayah. Jadi mulai saat ini kita hati-hati jaga harta benda kita ini, jangan sampai dirampok atau digeser atau dikelabui, bahkan diambil oleh mereka. Maka anak-anak muda, tokoh-tokoh masyarakat, jangan tinggalkan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan tinggalkan kedekatan dengan sejarah. Wali-wali Songo dengan leluhur-leluhur, walaupun kecil, walaupun jarang disebut orang, walaupun katanya kecil, kita urus, kita rawat itu kebesaran nama-nama leluhur kita. Karena para habaib Yaman ini siap menggesernya dan siap untuk menjadikan mereka satu-satunya tokoh di wilayah kita. Kalau sudah begitu kan repot, semua habib. Kitanya mana? Kebanggaan kitanya mana? Demikianlah tentang kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Terus kita dukung, dan karena beliau sangat mencerahkan, sangat membantu kita terlepas dari belenggu penjajahan, perbudakan kepada para habaib Ba'alawi dan melupakan sejarah kita sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.